Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi yang mulia, Rasul pilihan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya, pengurus Mushola Nurul Zulam yang saya hormati dan saya muliakan, para jamaah salat subuh. Insyaallah sebentar lagi kita akan berhadapan yaitu dengan Idul Fitri. Akan tetapi masih ada kita ini beberapa hari lagi, hadirin rahimakumullah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa ini adalah orang-orang yang beriman. Di Al-Baqarah yaitu ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba dalam tafsirnya ay furidho, dipardukan alaikum kepada kalian semua, asyamu adalah puasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Dalam tafsirnya minal umami min qablikum, umat-umat sebelum kamu. Di antaranya adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam juga puasa Pak selama 40 hari. Kemudian Nabi Musa alaihissalam puasa 40 hari. Nabi Isa puasa 30 hari, bahkan di musim bunga ditambah 10 hari. Jadi adalah 40 hari. La'allakum tattaqun, agar kalian ini bertakwa. Kalimat la'alla di dalam ilmu balaghah terbagi dua. Pertama adalah ala, maknanya tamani. Artinya tamani ini satu harapan yang tidak mungkin. Seperti bahasa Arab begini, la'alla sababa yaudu yauman. Mudah-mudahan kepemudaan masa muda datang hari ini. Yang berbicara usia 70 tahun, tidak mungkin Pak ya. Tapi la'alla di sini adalah litaroji. Artinya litaroji ini satu harapan yang pasti. Jadi mengartikan yang benar, la'allakum tattaqun itu agar kalian, jadi bukan mudah-mudahan, agar kalian tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Kita misalkan bulan suci Ramadan ini, hadirin rahimakumullah, sebuah olimpiade. Biasanya orang-orang yang akan tampil nanti di sebuah negara itu adalah orang-orang pilihan ya dalam bidang olahraga, dan mereka sudah mempersiapkan sebelumnya. Kenapa? Karena akan membawa harum negara. Begitu pula dalam bulan suci Ramadan, hadirin rahimakumullah. Jadi kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kenapa menjadi orang bertakwa? Ada tiga. Yang pertama, orang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, keterangannya itu di surat 49, surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan kalian semua yaitu dari Adam dan dari Hawa. Kemudian kami jadikan kalian semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya lita'arofu, supaya saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi kalau kita pingin mulia, harus jadi orang bertakwa. Contohnya Pak, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini, kalau Bapak pingin tahu keturunan Bilal bin Rabah, di Tanah Abang ada sebuah masjid namanya Masjid An-Nur. Nah itu banyak orang-orang Afrika Pak. Bapak kalau sholat di sana ini paling ganteng ya. Udah kakinya gede,
kemudian dia ini pakai pakaian yang nggak pantas. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala angkat dia ini menjadi orang bertakwa? Ternyata Bilal ini adalah memiliki sifat ketakwaan yang paling tertinggi. Orangnya masih ada di bumi, konon katanya waktu Isra dan Miraj terumpahnya sandalnya sudah terdengar di langit, karena Bilal itu adalah orang bertakwa. Hidupnya di mana dia sebelum jadi Islam? Dia itu di pasar diperjualbelikan Pak seperti kambing. Lalu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian dia ini adalah diperintahkan hijrah oleh Nabi ke mana? Ke Damsyik. Damsyik ini sekarang namanya Damaskus. Nah, akhirnya dia pergi ke sana. Kata Nabi, yang penting kamu masuk masjid. Dia mengatakan, ana Bilal wahadahi, saya Bilal dan ini saudaraku. May yakhuduni falyahmadillah, siapa orang yang menghormati kedatanganku, saya akan memuji kepada Allah. Wa man lam yakhudni, siapa orang yang tidak menerima terhadap kehadiranku, tetap yaitu akan memuji kepada Allah. Dalam satu riwayat, satu masjid Pak rebutan Bilal orang hitam. Kemudian kata mereka, biarlah Bilal kamu tinggal di sini bersamaku. Wah, banyak yang menawarkan. Maka akhirnya yang punya negara tersebut, yaitu gubernur Damsyik, Bilal mendekatlah kepadaku. Dia tanya gubernur, wahai Bilal, apakah kamu ini sudah punya istri? Belum Tuan Raja, boro-boro saya punya istri. Hidup saya saja terlunta-lunta ada di pasar. Saya punya anak semata wayang yang bernama Fatimah. Yang penting kamu mau akan saya nikahkan. Pokoknya ditanggung beres. Nih, ini teknik cara Allah Subhanahu wa taala untuk yaitu memuliakan seseorang. Akhirnya Bilal dinikahkan dan kemudian orang tuanya meninggal, langsung Bilal dijadikan seorang gubernur. Atqakum, karena memiliki adalah sifat ketakwaannya. Yang kedua, kenapa dalam dimensi bulan suci Ramadan ini akan dibentuk yang kedua ini adalah takwa sebagai modal yang paling terbaik. Bekal hidup yang paling terbaik itu adalah takwa. Surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian yaitu dengan takwa, sebab takwa ini adalah satu bekal yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Syauqi Pak memberikan salah satu jazbah ya, semangat kepada kita, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jannal lailu hal taisu ilal fajri. Berbekalah kalian yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jannal lailu, apabila datang waktu malam nih seperti tadi, hal taisu ilal fajri. Kita jangan sampai menunggu datangnya waktu subuh fajar. Kenapa? Kam min sahihin mata min ghairi ilatin. Berapa banyak Pak sekarang orang sehat mati tanpa pakai asbab lagi. Gara-gara pakai masker 1 bulan nggak dibuka, mati juga. Kenapa? Kotor Pak. Ya. Wa kam min alilin asahina minadahri. Berapa banyak orang yang sekarang ini sudah tua Pak. Ya, sudah tua juga memang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Tanjung Priuk Pak ada seorang satpam, badannya gede, modal satpam itu kan badannya gede, yang penting asal punya kumis, kumisnya gede, disebut kumis melintang, dada berbulu, tidur celentang, kentut melulu. Kemudian dia 5 menit lagi akan dipanggil oleh Subhanahu wa taala, badannya yang begitu besar, kemudian dia terakhir minum susu Pak. Kerjanya di mana? Di ekspedisi muatan kapal laut. Kerjanya gimana? Setiap ada forklift datang, maka kemudian dia dikatakan terus. Itu gara-gara cuman ketiban sama permen Pak, mati Pak sekarang. Ya, tapi permennya berapa? Beratnya 4 ton, dan rawakumullah, mati. Nah, ini satu contoh. Kam min sahihin mata min ghairi ilatin. Berapa banyak orang sehat mati tanpa asbab lagi. Wa kam min alilin asahina minadahri, dan berapa banyak juga orang yang sudah tua. Jadi Bapak yang saya hormati dan saya muliakan, jangan curiga, tidak setiap orang yang batuk masuk ke musola itu corona Pak. Ya. Kan batuk itu macam-macam, ada batuk kebanyakan tadi makan kolak bisa batuk, makan bakwan kebanyakan jadi nyelak batuk. Ada juga batuk karena jahe. Jahe itu apa? Yaitu jahe ketemu duren sawit, janda herang ketemu sama duda keren banyak duit. Batuk juga, batuk-batuk juga, batuknya lain. Gitu. Ada juga batuknya orang miskin nggak nyampe-nyampe Pak. Jadi hadirin rahimakumullah.
Jadi bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, yang kedua kata Luqmanul Hakim, ya, berikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inna dunya bahrun amikun, sesungguhnya dunia ini adalah merupakan lautan yang sangat dalam. Faj'al sapina taqwallah, jadikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini kapalnya, Pak. Digambarkan, jadikan di dunia ini adalah kita punya kapal. Takwa kepada Allah itu dijadikan sebagai kapalnya. Kemudian wahal iman, layarnya itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wasyirauha at-tawakkulu 'alallah, kemudian nahodanya, ya, itu layarnya adalah dia layarnya adalah nahodanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berlayarnya kan pakai ada nahoda, kemudian ada layar. Takwa kepada Allah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allaka tanjua, mudah-mudahan kalian ini selamat. Ini nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Yang ketiga, yang terakhir, hadirin rahimakumullah, kenapa akan dibentuk dengan takwa? Sebab takwa ini adalah, kalau orang sudah bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar, Pak. Akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi mafhumnya, kalau kita ini belum pernah mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka, mohon maaf, ketakwaan kita ini masih dipertanyakan. Rizki yang tidak disangka-sangka itu bukan gaji, bukan honor, Pak. Ada saja jalan keluarnya. Di surat At-Tolak surat ke-65 ayat 2 dan 3. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrozan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu, maka Allah jadikan baginya yaitu jalan keluar. Dalam tafsirnya min kurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan dunia. Siapa orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Satu contoh, hadirin rahimakumullah. Saya punya guru namanya Ki Haji Ahmad Junaid As-Siddiqi. Saya kerja 17 tahun. Dia kena jantung. Menurut penelitian dokter jantung, dia ini harus dioperasi di balon, Pak. Ya, kemudian setelah itu dia dijadikan kelinci percobaan, dan kemudian seluruh muridnya di Jakarta, sejabotabek, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kiai tersebut dijadikan kelinci percobaan, dan alhamdulillah seperak pun gak bayar. Mesti harus bayar berapa, Pak? 80 juta saat itu, hadirin rahimakumullah. Ini satu contoh. Contoh kedua, Pak. Ada supir taksi Lubet. Karena dia ini takwa kepada Allah, seorang insinyur dia. Karena dengan keadaan kondisi seperti sekarang, dia jatuh, Pak, menuju kepada kemiskinan. Tapi dia ini ngontrak, sebulannya harus bayar dia ini 4 juta. Saat itu dia ini harus bayar, Pak. Kemudian dia ini sholat duha dulu, kemudian pakai peci, doa kepada Subhanahu wa taala, nangis pada Subhanahu wa taala. Tahu-tahu ada panggilan, Pak. Kebetulan yang panggilannya juga ustadz juga, Pak. Ya, pakai peci juga. Dia mau kemana? Mau ceramah ke Singapura. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol, ya, itu sampai ke bandara. Tertarik tuh si ustadz tersebut. Akhirnya dia dikasih infak sedekah 4 juta, Pak. Wah, dia cium tangannya sampai berkali-kali, Pak. Maka akhirnya dia nangis, kemudian langsung pulang dan langsung bayar kontrakannya. Lama kelamaan kejadian tersebut, hadirin rahimakumullah, si ustadz tersebut sudah si supir tersebut sudah diangkat kembali oleh Subhanahu wa taala, karena seorang insinyur. Akhirnya kemudian ketemu juga dengan Pak Ustadz, dia punya ajudan, sampaikan ke Pak Ustadz tersebut, ini uang 40 juta. Dia bingung, dari siapa? Dari sana. Orang panggil, ada siapa nih ngasih duit sama saya? Pak, inget gak? Dulu saya ini adalah supir taksi. Kemudian Bapak pada saat itu ngasih 4 juta. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak yaitu 40 juta. Ini kok banyak banget. Saya juga ingin berimpak, Pak. Alhamdulillah sekarang saya sudah diangkat di sebuah perusahaan, jadi seorang direktur. Akhirnya dia ini pelukan. Nah, ini satu contoh kejadian, hadirin rahimakumullah. Jadi orang bertakwa ini dia diberikan oleh Subhanahu wa taala yaitu jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita ini dibentuk dalam bulan suci Ramadan ini supaya menjadi orang-orang bertakwa, hadirin rahimakumullah. 3, pertama, takwa ini orang yang paling mulia. Kedua, persiapan yang paling terbaik menghadap kepada Allah adalah dengan ketakwaan. Yang ketiga, dengan takwa tersebut, hadirin rahimakumullah, Allah akan berikan jalan keluar kepada kita semua, hadirin rahimakumullah. Semoga Allah memberkahi kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, yayasan yang saya pimpin pertama adalah Yayasan Ar-Ridho.
Kemudian kedua adalah Yayasan Kistijam. Yayasan Arido bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan anak-anak yatim. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 14 tahun. Dan sekarang insya Allah, moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin, ya, kami dari Yayasan Kistijam akan membebaskan yaitu lahan sekitar 365.407 meter persegi di daerah yaitu Cibiuk, di desa Cibiuk, kemudian kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah bapak-bapak, kalau biasa orang yang suka wakaf ini kan orang-orang kaya. Nah, bapak juga bisa ya wakaf semeter, 2 meter, dan ini nanti akan dijadikan untuk masjid dan sarana ibadah juga untuk pondok pesantren terpadu. Hadirin rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya orang kaya saja, kita juga bisa, hadirin rahimakumullah, untuk yang namanya berinfak dan bersedekah. Semoga bapak-bapak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi kepada kita umur yang panjang, barokah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, barokah, dan dimudahkan dalam segala hal. Bi barokati dua Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Hamda syakirin, hamda naimin, hamdan yuafin ya muqabbi majidah ya rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina kama Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja segala puji kerajaan langit dan bumi adalah milik-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah pengorbanan kami, puasa kami, salat kami di bulan suci Ramadan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami yang telah terbujur kaku ada di alam barzah. Perkenankanlah doa kami ya Allah, jadikan anak kami, keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami sebagaimana Engkau telah memperkenankan doanya para nabi, doanya para sahabat, doanya para tabi'in, doanya para wali Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami menjadi pelita hati nanti di masa yang akan datang. Apa yang Nabi minta itulah yang kami minta, apa yang Nabi tolak itulah yang kami tolak. Sempurnakanlah doa kami ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Lindungilah bangsa kami, bangsa Indonesia dari kepunahan ini ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.